Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam sehat SRD. Safety, Respect, Development. Ya, selamat datang di podcast Mas SRD, podcast Kesehatan Masyarakat Saradan. Perkenalkan, saya Dr. Deka Permadi sebagai host di podcast Mas SRD. Ya, pada kali ini kita tetap bersinergis dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dan juga Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Madiun. Di samping saya sekarang sudah ada dua narasumber yang sosok-sosok sangat luar biasa bagi saya. Namun sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada dua sosok yang ada di depan saya. Terima kasih. Terima kasih telah rawuh di podcast Mas SRD. Mungkin biar lebih akrabnya nanti kita ada sebutan untuk para viewer yang ada di rumah, yaitu sebutannya adalah Sobat Intan. Intan adalah singkatan dari Insan Pemerhati Kesehatan. Ya, agar lebih mengenal, mungkin dua narasumber saya mohon untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Intan yang ada di rumah. Mungkin Dr. Ari dulu, monggo diperkenalkan. Halo Sobat Intan, perkenalkan saya Dr. Ari Andarwati dari Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun. Ya. Salam kenal dan sampai berjumpa di kesempatan yang baik ini. Ya. Mungkin Dr. Ari baru pertama kali rawuh di podcast Mas SRD ya, Dokter. Kalau sosok yang satunya, narasumber yang satunya sudah sering ini rawuh di podcast Mas SRD. Tapi Bu, alangkah lebih afdolnya memperkenalkan diri. Assalamualaikum, halo Sobat Intan. Perkenankan, saya Penta. Alhamdulillah, saya kebetulan ya ASN di Perpustakaan Kabupaten Madiun, juga seorang ibu rumah tangga. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, terima kasih Bu Penta. Jadi untuk teman-teman kalau penasaran sama Ibu Penta, bisa kepo itu di episode-episode di podcast Mas SRD. Waktu itu mampir di acara HKN ya Bu ya, sama Posyandu Serentak. Iya. Yang Posyandu Serentak itu adalah podcast spesial on the road bagi podcast Mas SRD juga. Dadak juga itu. Oh iya. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas Bu, diskusi ngobrol tentang parenting. Karena saya sendiri sebenarnya sebagai orang tua muda ini penasaran banget sebenarnya parenting itu seperti apa. Dan saya kepo sedikit-sedikit ini Dr. Ari, Bu Penta. Ternyata Bu Penta sama Dr. Ari ini juga punya anak dokter. Ya, jadi menurut saya walaupun Bu Penta dan Dr. Ari ini adalah wanita karir, tapi ternyata masih bisa nih menghasilkan anak yang bisa menjadi dokter. Karena saya sendiri tahu nih perjuangan orang tua saya bagaimana bisa menjadikan saya seorang dokter. Ya, mungkin pembuka Bu Penta. Gimana sih Bu sebenarnya selama ini mendidik, mengasuh anak sampai sekarang rasanya seperti apa Bu? Jadi memang semua seorang ibu itu berbeda-beda ya cara mengasuhnya, tapi minimal dasar dan tujuannya itu sama. Nah, bagaimana nanti ke depannya anak kita itu bisa sukses, itu apa untuk tujuan kita. Sukses dari sisi apapun, tidak hanya jadi dokter, tapi apapun untuk anak kita ke depannya sukses. Nah, itu seorang ibu pasti punya teknis yang berbeda-beda, tapi minimal dasarnya sama. Bagaimana anak-anak kita ke depannya itu bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat. Itu dulu yang terpenting. Iya, itu. Saya tuh kalau ngomongin masalah ibu sebenarnya agak susah Bu. Karena saya sendiri jujur Bu, saya waktu SMA saya itu pengen masuk di Migas. Tapi saat itu saya teringat oleh almarhum ibu saya. Jadi saya ditinggal ibu itu mulai dari kelas 5 SD. Ibu itu pengen anaknya jadi dokter. Jadi alhamdulillah mungkin ibu yang di sana sudah senang melihat saya jadi dokter. Amin, ya. amin. Selanjutnya Dokter Ari. Gimana Dok? Dokter Ari seorang dokter bisa mendidik anaknya hingga mungkin bisa jadi dokter juga. Rasa kebanggaannya seperti apa itu? Ya, sama saya mengamini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Penta. Dan tentunya orang tua sama punya cita-cita anak itu pasti diharapkan menjadi
anak yang bermanfaat di masa kehidupannya. Nah, kemudian sebenarnya kalau saya eh, tidak mengharuskan si anak saya jadi dokter, tetapi memang takdirnya apa namanya garis hidupnya sama, akhirnya menjadi penerus juga itu. Oke, luar biasa ini Iya. ya. Oke, kita jadi sedih-sedihan ya. Mengenang masa lalu. Oke, menurut saya parenting inilah adalah cara kita untuk mengasuh, mendidik bagaimana anak kita ini mungkin nanti akan jadi tadi poinnya ya, jadi orang yang bermanfaat. Ya, Betul. mungkin saya ke Bu Benta. Saya itu harus belajar di mana ya Bu sebenarnya? Apakah ada buku ataupun referensi yang harus saya baca untuk bisa ke depannya mungkin tidak salah langkah untuk saya mendidik seorang anak? Ada Pak Dokter. Jadi di perpustakaan alhamdulillah kita juga menyediakan tip-tip bagaimana seorang ibu itu bisa mendidik anaknya saat di rumah ataupun di luar rumah atau kita titipkan di sekolah. Jadi kita saling bagaimana memberikan support ke anak-anak supaya anak-anak itu ke depannya tumbuh jadi anak yang sukses, anak yang bermanfaat. Itu ada loh, monggo berkunjung di perpustakaan, lihat-lihat referensinya ada kok. Kita insya Allah menyiapkan untuk buku-buku yang mana yang mendukung kedepannya anak-anak kita terutama untuk kesehatannya. Terus apalagi yang lagi ngehit sekarang stunting gitu ya. Iya, Bu, ya. Itu kita juga menyiapkan baik secara cetak buku yang hardnya ataupun digitalnya. Iya. Ya karena saya sendiri juga melihat fasilitasnya di sini mulai dari akses internet ataupun buku yang tersedia juga cukup lengkap ya Bu Benta ya. Yes, mudah-mudahan kita ya. tiap tahun pengennya terus menambah koleksi Luar biasa. untuk masyarakat kita. Luar biasa. Jadi Sobat Intan yang ada di rumah, yang mungkin orang tua yang baru seperti saya, sebenarnya ada referensi dan bisa kita baca di perpustakaan. Ataupun nanti kita akses melalui internet yang juga tersedia ini fasilitasnya di kantor dinas perpustakaan dan kearsipan ini ya Bu Benta. Iya. Terus kembali, Dokter Ari, tadi juga disinggung sebenarnya perihal stunting. Saya penasarannya, apakah saya akan mendidik anak ini cukup setelah anak ini lahir? Apa bisa nggak sih sebenarnya saya persiapan sebelum anak saya lahir? Pasti sangat bisa dan semua orang tua bisa gitu ya. Nah, kalau kita yang hidup di Madiun gitu mungkin bertanya-tanya kira-kira bisa nggak sih putra-putrinya menjadi anak yang cerdas, yang sehat, yang berhasil nantinya. Nah itu kita semua orang tua bisa menyiapkan putra-putrinya mulai sejak sebelum menikah bahkan gitu ya. Sebelum menikah sudah disiapkan? Sebelum menikah, iya. Dengan apa, Dok? Paling lama, paling Dini? lambat, paling dini itu 3 bulan. Kalau bisa sih sebelumnya begitu ya, sudah bersiapan bahkan sejak remaja ya. Menyiapkan kesehatannya, kemudian juga menyiapkan mentalnya, menyiapkan ilmu-ilmunya begitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Jadi orang tua itu bukan sesuatu yang dadaan, itu harus dipersiapkan. Betul, karena Bu Benta saya sendiri itu kaget juga nih. Di saat anak baru lahir malam harus menggendong dia, tidak tidur. Babak baru ya. Iya, jadi Itu kan nggak harus belajar kan, Betul. makanya Jadi, secara naluri ya. jadi kalau mentalnya tidak disiapkan mungkin Iya. kita juga akan kelelahan dan Betul. lain-lainnya. Kalau tidak salah kita tadi membahas masalah stunting ya Bu Benta. Karena menurut saya stunting ini juga akan mempengaruhi keberhasilan dari anak. Betul. Dokter Ari juga terjun, Bu Benta juga terjun nih untuk masalah stunting ini. Bisa nggak sih sebenarnya menurut Bu Benta dulu, orang tua yang mungkin notabene hanya ibu rumah tangga atau orang tuanya hanya sebagai pekerja serabutan dan lain-lain, mempunyai cita-cita yang tinggi untuk anaknya. Menurut Bu Benta gimana? Sangat bisa sekali Pak Dokter.
sangat bisa sekali. Saya mendukung dan itu sudah banyak yang terwujud. Iya. Jadi orang yang didik anak itu bukan dari perempuan sisi yang berhasil, tidak, tapi perempuan yang di desa, di pinggir hutan ataupun pelosok itu insya Allah bisa untuk mendidik anak-anaknya. Kalau misal ini contoh, anak yang ada di desa, mungkin di pinggir hutan, yang notabene orang tua tidak sekolah, tidak punya cita-cita tinggi, asalkan orang tua itu terus mendoakan anaknya setiap detik, setiap saat, apapun yang diinginkan orang tua, insya Allah akan bisa terwujud. Apalagi sekarang di desa-desa sekarang sudah banyak pendampingan, misalkan dari PKK ataupun dari pendamping-pendamping desa yang sudah bersertifikat, yang bisa membuat anak itu cerdas, anak itu pandai, insya Allah bisa. Jadi yang penting yakin aja sebagai perempuan. Iya, gitu. Saya ini orang desa, Bu Benta. Sama, saya juga orang desa. Ibu saya juga petani juga. Saya itu dari kotanya malah Saraten ya, Bu Benta. Dari jalan raya itu masih masuk 30 kilo ke arah Semarang. Tapi alhamdulillah saya juga bukan karena jarak akan menghalangi, enggak, tapi tetap semangat. Betul. Gimana caranya saya bisa belajar, gimana caranya saya bisa mengakses yang ada dan setara sama teman-teman yang di kota. Iya. Dan juga Bu Benta, kita sama-sama tahu ya Bu Benta, Iya. orang Madiun enggak boleh kecil hati nih. Betul. Ternyata dari Madiun banyak yang sukses loh, Salah orang Madiun. Ada yang jadi menteri, ada jadi panglima. Itu banyak, mungkin artis juga. Saraten ada Ari Lasso. Iya, Ari Lasso juga. iya, benar. Jadi sukses itu bukan jadi dokter tok, tidak. Bisa Semuanya itu bisa. Petani pun bisa sukses kayak gitu. Dokter Ari, ini ada nggak sih dok sebenarnya pengaruh seperti halnya gini, bapaknya pendek, ibunya pendek, tapi anaknya cita-citanya pengen tinggi nih, dalam arti mungkin jadi tentara, polisi, atau akmil dan lain-lain yang notabene tinggi badannya juga harus tinggi. Itu mempengaruhi nggak sih Bu sebenarnya? Secara teori ya, sebenarnya faktor keturunan atau genetik itu pengaruhnya hanya 1%, Dok. Sedikit sekali ya? Berarti 99% itu adalah apa yang diupayakan, diusahakan oleh kedua orang tuanya pastinya. Jadi hanya 1%. Nah, kemudian kita pasti juga ingat ya bahwa setiap anak itu lahir sudah diberikan bekal gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan bekal baik pada saat di dalam rahim maupun pada saat lahir ya. Iya. Jadi sangunya anak-anak itu sudah ada, sudah dititipkan gitu ya dalam bentuk kalau sudah lahir dalam bentuk air susu ibu. Masih. Betul ya. Iya. Air susu ibu itu bukan hanya terbaik tapi tidak tergantikan gitu ya. Iya. Dan praktis Gitu. juga ya Bu ya. Iya betul. Hemat juga. Hemat, ya. Hemat juga. Enggak. Jadi sebenarnya jangan putus asa atau langsung patah semangat ya. Mungkin kalau memang orang tuanya bukan seorang karir, Iya, betul. bukan seorang yang tinggi ataupun tadi notabene pendek, tetap harus punya cita-cita seluas mungkin, setinggi mungkin. Iya ya, betul. ya. Tapi juga harus disuplai dengan gizi tentunya kan Iya. ya biar tidak terjadi stunting. Dokter Ari, stunting di Madiun seperti apa sih? Saya kok penasaran nih karena saya di Puskesmas Saraten sendiri yang waktu itu bareng sama Bu Wenta juga, Iya. kita memerangi stunting di Kabupaten Madiun. Iya. Sekarang seperti apa keadaannya? Kita semua berjuang stunting ya. Iya. Jadi alhamdulillah Kabupaten Madiun berdasarkan hasil bulan timbang Desember kemarin, tentunya teman-teman Puskesmas Saraten juga yang berjuang ya Iya. kemarin supaya anak-anak yang diukur itu sebanyak mungkin sehingga bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi di Kabupaten Madiun termasuk di Saradan ya. Iya. Hasil bulan timbang Desember kemarin prevalensi stunting di Kabupaten Madiun itu
7,98%. Alhamdulillah. Kita sudah Senang Lega. juga, senang mudah-mudahan tambah turun anak-anak Iya. kita nanti pinter semuanya, cerdas semuanya. ini saya juga apresiasi sih sebenarnya karena program-program seperti posyandu serentak yang kita adakan Iya, itu betul. ternyata luar biasa imbasnya. Kita bisa menurunkan angka stunting sampai berapa? 7,92. 7,98. 98. Semoga tambah Ya nantinya turun. harapannya sih tidak ada kasus baru lagi gitu. Oh. Jadi kalau yang sudah terlanjur nanti kita tuntaskan, tapi jangan ada lagi. Nah, tugas kita bersama tidak hanya puskesmas, tidak hanya dinas KB, tapi juga ini ada Ibu Penta dari dinas Perpus mendukung ibu-ibu bagaimana bisa berliterasi ya, belajar tentang pengasuhan anak begitu. Terus juga di mana di desa sekarang sudah ada loh sekolah orang tua hebatnya. Ada Dok. Ya. Ini baru atau udah lama ya sebenarnya? Oh iya, Mungkin memang. teman-teman di rumah biar akan mencari nih di desa Iya, iya. di mana Di dan desaku kapan. nanti ada nggak ya sekolah orang tua hebat itu. Jadi di sana adalah tempat para orang tua untuk belajar, terutama bagi orang tua yang mempunyai balita. Gitu. Oke, ada satu yang ganjil lagi sebenarnya Bu Genta. Saya pengen nanyanya gini. Ini kembali ke masalah mendidik anak, terutama sosok-sosok dua di depan saya ini untuk ke anaknya. Bu Genta kan wanita karir, Dr. Ari pun juga seperti itu. Dengan kesibukan yang luar biasa, bagaimana ini cara mendidik anak? Saya sendiri bingung cari waktu sama anak. Bu Genta, monggo gimana? Jadi kalau menurut saya Dok, sebenarnya sama antara wanita karir dan enggak sama sebenarnya. Kita itu juga pengen sekali kadang dekat dengan anak-anak itu, cuma kadang waktu lah kebetulan ini ya alhamdulillah sudah ada HP ini. Kita memantaunya anak lewat itu. Kalau di sekolahan ya minimal lewat ibu guru kita WA kondisi anak gimana kayak gitu. Kalau di rumah ya kita harus sisihkan waktu lah sebentar walaupun saat ngobrol makan atau mengambilkan air minum itu nggak sengaja kita naluri kedekatannya di situ. Terus kalau untuk inten terus bersama-sama kadang itu ya nggak ada waktu. Apalagi anak sekarang kalau sudah menginjak remaja, ada aja kegiatannya dengan teman, kegiatan sekolah. Beda kalau sudah kalau anak-anak masih di bawah umur mungkin 5 tahun ke bawah masih kita deket terus ya. Iya. Tapi kalau sudah menginjak remaja, waduh punya kesibukan lain, makanya kita harus terus intent dengan mereka walaupun nggak bisa dengan berdekatan, kita harus tetap memantau terus itu. Iya. Wanita karir juga masih bisa untuk merawat Pasti Dok, pasti. anaknya semaksimal mungkin dengan Pasti. berbagai macam cara. Tadi Bu Genta menyinggung perihal anak-anak di bawah 5 tahun. Saya jadi kepikiran ke Dr. Ari, Dok. Ada program kan, Dok? Ada. Seperti 1000 hari pertama kelahiran. Kehidupan. Kehidupan. Iya. Itu seperti apa, Dr. Ari? Menurut Dr. Ari, memanfaatkannya di 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Sebenarnya 1000 hari plus mestinya ya. Iya. Karena 1000 hari itu hari pertama kehidupan. Jadi kehidupan dimulai sejak sel telur bertemu sperma dan dibuahi, gitu ya, ditanamkan di rahim ibu. Itu mulai sudah diukur itu sudah nol. Jadi Sudah start nih ya. stopwatch-nya itu sudah jalan, Dok. Sudah mulai. Kemudian berarti dihitung kemudian setelah itu kan ibu hamil. Kalau 9 bulan itu 270 hari. Sampai kalau 1000 harinya itu sampai anak ulang tahun kedua. Ya, 2 Nah, tahun. 2 tahun itu. Nah,
terbaik kalau mempersiapkan generasi yang generasi pemenang gitu ya. Luar Generasi biasa, pemenang generasi. itu dipersiapkannya bahkan jauh sebelum ini terjadi, sebelum sel telur dengan sperma terjadi dan dibuahi ini. Karena kenapa? Ya karena bibitnya harus bagus gitu kan dok ya. Spermanya harus sperma sang juara gitu. Kemudian sel telurnya juga sel telur yang berkualitas. Nah itu bisa dipersiapkan bahkan sejak remaja. Kalau sekarang ini teman-teman pasti menjalankan gitu ya di puskesmas. Ada aksi bergizi untuk para remaja ya. Remaja putri dipersiapkan supaya tidak terjadi anemia gitu ya, diberikan tablet tambah darah. Kemudian pada saat sebelum menikah dipersiapkan 3 bulan harus dipersiapkan. Nggak boleh sekarang menikah ujuk-ujuk, nah itu nggak boleh ya. Harus persiapan dulu 3 bulan. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah mempersiapkan tadi nih bibit-bibitnya itu supaya unggul gitu. Kalau yang putri dipersiapkan kalau misalnya anemia mendapatkan tablet tambah darah karena 90 hari itu adalah waktu pembentukan sel darah merah kan dok ya betul. Kemudian kalau yang putra nih gimana mau yang putri tok kan gitu ya. Yang putra nggak iri gitu ya. Kok nggak pernah dipersiapkan. Kalau yang putra dipersiapkan juga spermanya supaya menjadi sperma yang berkualitas dengan mengkonsumsi tablet zinc gitu selama 75 hari minimal itu ya. Kemudian selama masa 1000 hari inilah kunci dari awal loh dok ya, bukan seterusnya. Jadi awal kehidupan itu dimulai kualitasnya tadi yang generasi kalau mau jadi besok jadi pesepak bola yang handal, mau jadi tentara, begitu atlet yang lain itu dimulai dari sejak 1000 hari ini gitu ya. Jadi Bu Benta, kalau tadi yang dijelaskan Dokter Ari, saya mau pamer sedikit. Ternyata Saratan kita punya inovasi yang kita namain Syahrini. Apa itu dok? Syahrini itu Saratan sayang anak, remaja, ibu hamil, ibu nifas, dan bayinya. Wah, keren. Kita bisa kemas dalam Syahrini yang sama. Dan bukan Syahrini artis Bu Benta. Oh iya. Walaupun di Saratan banyak artis nih. Oh ada iya. Manohara, Ali Maso tadi ya. iya dok. Keren. Terus kalau kita bilang 1000 hari pertama, mungkin selanjutnya akan tetap kita didik. Saya mau tanya ke Bu Benta yang pengalamannya di sini banyak bertemu sama anak-anak PAUD. Bertemu mungkin sebelum PAUD ya Bu Benta ya, ada yang kelompok belajar ataupun yang daycare kan juga sudah mulai muncul datang ke perpus nih. Iya. Idealnya sebenarnya anak masuk ke lembaga pendidikan itu mulai sejak kapan? Kalau anak masuk di dunia pendidikan sebenarnya kalau menurut pemerintah mulai 4 tahun 4 tahun. sampai seterusnya. Tapi kadang-kadang sekarang sudah teknologi yang modern ini anak umur 3 tahun, 2,5 itu sudah dimasukkan di tempat-tempat pendidikan. Untuk apa? Supaya anak-anak itu bisa sosialisasi dulu. Tidak arahnya biar pinter matematika, biar pinter IPA, tidak. Tapi bagaimana bersosialisasi itu yang penting. Itu modal yang luar biasa yang tidak bisa dicari di sekolahan. Makanya sekarang dengan teknologi atau perkembangan zaman yang luar biasa, dunia pendidikan itu saya rasa sudah mulai sejak lahir itu sudah diperkenalkan ya Bu Dokter. Jadi tidak di lembaga tapi mungkin di rumah pun bagaimana seorang ibu-ibu muda itu sudah canggih-canggih dengan browsing di Google bagaimana mendidik anak sejak lahir. Jadi itu. Scrollnya nggak hanya tidak Jadi harapannya nanti ibu-ibu muda itu kalau lihat HP jangan terus hanya status itu tidak, tapi bagaimana pengembangan anak didik untuk bayinya itu misalkan dari gizinya, perkembangan pendidikannya untuk otak itu cepat. Itu saya harapannya ke ibu-ibu muda yang sekarang sudah
canggih-canggih itu harus seperti itu. Kita juga ngikuti canggih lah Iya. bagaimana mendidik anak-anaknya. Jadi memang guru pertama dan sekolah pertama anak itu adalah orang tua. Betul, Setuju. betul, setuju sekali. Saya lihat juga di perpus ini banyak fasilitas untuk anak-anak ya. Bu Benta, di bawah itu ada apa? Hologram atau apa ya? Iya, alhamdulillah monggo loh. Misalkan dari komunitas Saradan, mungkin dari puskesmas punya anak-anak binaannya Iya. puskesmas Saradan, diajak keliling sini, kunjung di sini sama Bu Dokter, Pak Dokter dengan wali muridnya pasti senang sekali. Senang sekali. Iya, Ada ruang itu. bioskopnya juga ya? Iya, jadi monggo lah saya dari Saradan ataupun dari daerah-daerah yang lain. Ya doakan aja lah mungkin kedepannya kita bisa jemput bola yang anak-anak yang di pinggir ya. Iya. Jadi kita bisa menjemput biar bisa main di apa perpustakaan gitu. Sebenarnya pengen sekali. Mudah-mudahan bisa tercapai lah nantinya. Amin ya. Amin. Memang luar biasa ini fasilitasnya di perpus ini. Oke, kembali ke Dokter Ari. Dok, ini kan juga sebenarnya pendidikan kepada anak ini tidak serta-merta kita rencanakan dan berjalan dengan lancar. Mungkin Bu Benta, ada ini yang dia kesundulan. Apa ya bahasanya, mungkin dia sudah punya anak yang masih kecil tiba-tiba hamil lagi. Berefek enggak, Bu? Oh, sangat. Jadi kalau itu istilahnya namanya kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, begitu. Kita berharap semua kehamilan itu harus direncanakan gitu, harus terencana gitu ya, harus terencana, nggak ujuk-ujuk, dipersiapkan. Nah, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan ini, pemerintah sudah menyediakan Dari Dinas KB tentunya. program, tentunya bekerja sama dengan puskesmas, ya. Vaskes yang lain, juga rumah sakit, yaitu pelayanan KB pasca persalinan atau KB pada masa nifas. Jadi dimulai pada masa nifas karena kesundulan ini terbanyak karena Orang tua tidak yang nggak mau tahu KB. bahwa dia sudah bisa loh masuk kembali ke masa suburnya gitu ya. Ya, karena memang banyak anggapan yang di luar harus segera kita luruskan Bu Benta. Kadang orang masyarakat itu bilang saya tidak KB, saya menyusui. Dianggap KB dengan dia menyusui itu sudah berhasil atau dengan angka kegagalannya tinggi. Padahal kan harusnya tetap kita pasang KB ya dokter ya. Bisa dengan yang hormonal maupun yang non hormonal Iya, segera kita bisa. lakukan. Jadi kesundulan itu lagi ya. Kita kembali ke kisah atau kehidupan kita. Bu Benta, menurut Bu Benta peran ayah dalam mengasuh anak, terutama suaminya Bu Benta, berperan seperti apa mendidik anak-anak dari Bu Benta sendiri seperti itu? Sebenarnya dalam mendidik anak itu Pak Dokter kita berdua itu punya peran yang sangat penting. Jadi seorang ibu perannya seperti apa, seorang ayah perannya seperti apa. Jadi kita punya peran masing-masing. Jadi kita harus kolaborasi. Ya. Nggak bisa saya sendiri, oh itu untuk mendidik anak supaya anak pinter seorang ibu tugasnya. Iya. Tidak. Begitu ya Bu Iya, Dokter betul, ya. betul. Jadi kita bareng-bareng. Mungkin nanti sosok seorang ayah yang kita jadikan motivasi untuk anak-anak kita, Figurnya misalkan ya. iya gitu, Iya. misalkan kita terus menyupport anak-anak kita, ayo anak-anak kita biar mau belajar nanti kedepannya seperti apa, punya cita-cita apa, lah itu kita mendukung, mendoakan. Lah suami juga, suami itu kan rata-rata kadang seorang suami tugasnya hanya mencari uang, ya cari nafkah kayak gitu, enggak, tapi sebenarnya sama. Sosok itu hadir untuk dua-duanya saling melengkapi. Ya. Gak bisa sendiri-sendiri. Tidak ada Superman, yang ada seperti Ya, betul itu. ya. Di Dokter Ari mungkin juga jawabannya untuk sosok ayah kurang lebih sama ya. Oh ya, setuju sekali. Setuju ya, Iya, Dokter? Dokter Ari, pernah enggak Dok? Saya ini pengalaman pribadi Bu Benta. Banyak nih orang tua yang sekarang itu
kalau periksa ke dokter, ketemu sama saya gitu Bu Benta, dokter itu Pak dokter, ini lo dikasih tahu biar nurut. Kalau sama saya tidak nurut, nanti kalau dikasih tahu sama Pak dokter pasti nurut. Ya Bu, dokter Ari juga iya, pasti betul. pernah muncul seperti itu ya. Menurut dokter Ari, menanggulanginya seperti apa sih biar anak itu nggak malah menurut ke orang lain, tapi menurut ke orang tua? Oh iya, jadi memang bonding itu kedekatan antara hubungan emosional antara orang tua itu memang harus dibangun sedini mungkin kan ya dok ya. Termasuk mulai lahir gitu ya. Mulai lahir kalau sekarang itu kan ada metode inisiasi menyusu dini ya. IMD, oke. IMD. Kemudian kalau ibunya, kalau bapaknya bisa loh juga dekat dengan cara pengasuhan skin to skin contact atau sesering mungkin stimulasi dengan anak itu. Stimulasi baik secara fisik, kemudian juga dalam mengasih dan mengasuhnya. Jadi mengasah bagaimana anak menjadi terampil, menjadi cerdas, menjadi pintar, mengembangkan organ yang sudah terbentuk begitu ya. Kemudian mengasihi tentu memberikan kasih sayang, dan mengasihi itu juga memberikan ASI, itu mengasihi benar, mengasihi dan juga mengasuhnya tentunya di di masa-masa awal kehidupan itu juga menentukan kedekatan seorang anak dengan orang tuanya gitu ya dok. Yeah. Jadi boleh saya mungkin simpulkan juga ya Bu Benta bahwasanya memang untuk memberikan anak ini kepercayaan kepada orang tua tadi dengan kedekatan orang tua dan sosok figur dari kedua orang tua yang harus kita tanamkan ke anaknya biar enggak terjadi malah dia nurut ke Pak Dokter ya enggak nurutnya ke orang tuanya toyo seperti itu ya. Oke, saya itu sebenarnya ngobrol dari tadi hampir 1 jam mungkin kita ngobrol ini tadi kok rasanya memang banyak ilmu yang belum saya ketahui Bu Benta. Dan mungkin ada di buku yang di luar buku pun akan lebih banyak. Karena saya pernah tahu, mungkin anak pertama sama anak kedua pola asuhnya aja sudah berbeda ya. Kompak banget kawan. Iya, memang berbeda sekali. Jadi yang diterapkan di anak pertama belum tentu bisa diterapkan di anak yang kedua. Ya, Seperti betul. Jadi memang ilmu ini tinemu sarana laku. Ya. Wah, iya. Jadi tidak luar biasa. Ya, tidak semata-mata kita mendapatkannya dan kita puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Belajar sepanjang hayat. Kalau dokter itu kan gitu ada ya dok. Harus ada janji bahwa harus belajar sepanjang hayat. Itu sebenarnya harusnya semua ya diterapkan. Di perpustakaan juga ada belajar sepanjang hayat itu ada. Jadi ya, perpustakaan berbasis TPBIS itu juga arahnya belajar sepanjang hayat sama sebenarnya. Jadi mungkin pemerintah itu sudah sudah di beberapa link akhirnya mengerucut itu. Jadi ya tadi kembali ke seperti ya betul. Oke, Dokter Ari, Bu Benta, terima kasih atas waktunya, ilmunya yang diberikan kepada saya khususnya dan Sobat Intan yang ada di rumah. Terima kasih atas rawuhnya, jangan kapok-kapok. Oh, tentu tidak. Karena sepertinya pembicaraan kita ini seru dan harus ada episode selanjutnya nih. Rawuh ya Dokter Ari. Oh, insya Allah. Ya. Terakhir mungkin saya ada sedikit pantun untuk ibu yang ada di depan saya dan almarhum ibu saya. Ya, mungkin saya fokus ke kamera aja ya. Nanti takutnya saya sedih. Nangis. Saya itu juga sedih. Ya. Puisi apa pantun dok? Puisi. Puisi. Karena saya tidak bisa berpantun. Waduh. Nanti pantunnya diwakili Bu Benta. Belum persiapan kayaknya. Enggak, saya hanya titip aja. Satu kata dua kata itu aja. Teruntuk ibu-ibu yang ada di sebelah saya dan seluruh ibu-ibu yang ada di rumah. Bu, anakmu sekarang sudah besar. Aku sudah banyak merasakan jenis makanan di dunia. Tapi
Tak ada satupun jenis makanan yang mampu membuatku rindu. Menu favoritku tetap nasi gorengmu, Ibu. Bu, anak kecil yang dulu setelah mandi selalu engkau beri bedak, sekarang sudah bergaya. Saya sudah sekarang memakai parfum, Bu. Tapi tidak ada jenis parfum satupun di dunia ini yang akan membekas di hidup saya. Tidak ada parfum yang sewangi parfum yang tertinggal di bajuku. Banyak parfum yang saya hirup, tapi saya tetap merindukan parfum ibu yang telah memeluk erat. Engkau selaksa awan, engkau menanggung segala kesusahanku. Dan engkau tidak akan menghujaniku kecuali dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Selamat Hari Ibu untuk ibuku, dan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan-perempuan di Kabupaten Madiun khususnya, dan seluruh ibu di Nusantara. Terima kasih Dr. Ari, terima kasih Ibu Penta. Sama-sama, Terima dokter. kasih Ibu. Dokter Deka. Terima kasih. Terima kasih. Selamat dari Ibu juga. Saya masih teringat ibu saya kayak gini, pengen netes di air mata denger itu, ya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Ibu. Yes, pokoknya saya titip kepada perempuan yang ada di Kabupaten Madiun, teruslah berjuang menjadi sosok seorang perempuan yang didambakan oleh sekitarnya, terutama oleh anak-anaknya. Dan suksesnya seorang anak berkat doa-doa seorang ibu, itu saja. Jadi harapannya yang sekarang lagi menimba ilmu, terutama generasi penerus, teruslah minta ridho ke ibu dalam hal apapun, langkah apapun, insya Allah akan diijabahi. Itu saja dok pesan saya ke yang lainnya. Saya itu ditinggal ibu itu belum muncul HP. Jadi saya kalau lagi kumpul sama teman ada notif, Jadi ibunya ibu telepon, itu saya, aduh, saya pengen. Terus kok teman saya udah saya pengen tapi tidak mau ngangkat, itu kan saya marah ya Bu ya. Dokter Ari, mungkin ada yang mau disampaikan untuk ibu ataupun ibu-ibu yang lainnya di rumah. Iya. 22 Desember adalah Hari Ibu. Panjenengan semua adalah ratu. Titip, jangan jadikan masa depan anak kelabu. Ingat 1000 hari pertama kehidupan anakmu. Luar biasa, terima kasih. Akhirnya setelah kita bersedih-sedih, kita mendengar pantun yang ternyata menggugah nih. Jangan sampai cukup lagu. Oke, sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa yang telah hadir di podcast Mas SRD. Terima kasih, dan nanti tetap kita agendakan lagi Bu Penta, Dr. Ari untuk podcast selanjutnya. Saya akhiri podcast kali ini dengan kita sapa dulu Sobat Intan di rumah. Terima kasih Sobat Intan. Hai Sobat Intan. Ya, akhiri dengan salam sehat SRD. Safety, respect, development. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.